Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini yang diangkat dari Kejadian 14 ayat 19 sampai ke 20. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita hari ini adalah tentang perjumpaan antara Abram dengan Melkisedek. Melkisedek adalah imam yang juga adalah Raja Salem, yang pada waktu Abram bertemu dengan Melkisedek, Melkisedek memberi berkat kepadanya dan Abram memberikan 1/10 dari apa yang ia dapatkan dan miliki dan diberikan kepada Melkisedek. Dan dari sinilah kita menjadi belajar bahwasanya tentang persepuluhan itu telah terjadi sebelum adanya bangsa Israel. Artinya ketika kita membahas tentang persepuluhan, tentu kita akan membahas tentang suku Lewi, yang mana Lewi itu adalah anak dari Yakub. Sedangkan Yakub adalah anak dari Ishak. Sedangkan Ishak adalah anak dari Abraham. Sebelum itu terjadi ternyata Abraham telah memberikan itu kepada Melkisedek. Itu mengapa Yesus Kristus dikatakan sebagai imam besar karena mengikutkan dari Melkisedek. Bukan berarti Melkisedek itu lebih tinggi daripada pribadi Yesus Kristus. Meskipun ketika membaca tentang Melkisedek kita mendapati data, kita tidak tahu siapa bapak dan ibu dari Melkisedek itu. Tetapi yang sangat terpenting bagi kita sekarang ini, saudaraku, adalah tentang berkat yang diterima oleh Abram dari Melkisedek. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Tentu ketika kita merujuk kepada konsep berkat, maka kita akan melihat kepada pribadi Abram yang telah menerima berkat itu daripada Allah. Melkisedek hanya perpanjangan tangan Allah, menyatakan dan menegaskan bahwasanya Tuhan memberkatinya. Artinya ketika kita memiliki kepribadian yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita tentu akan memberkati orang banyak, bukan mengutuk mereka. Bahwasanya ada bagian dari representasi Allah yang dinyatakan kepada hambanya seperti Melkisedek dalam penegasan dan konfirmasi bahwa Tuhan juga akan memberkatinya. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang memaksakan. Kita tidak boleh memaksa seseorang untuk memberkati kita. Sebab itu kita menyadari satu hal, Tuhan juga tidak bisa kita paksa untuk memberkati kita. Abraham diberkati oleh Allah untuk menghadapi kerajaan-kerajaan, yakni raja-raja yang ingin menghancurkan Lot dalam keberadaannya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomerlah, maka ia mendapatkan berkat dari Melkisedek. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, bagian dari perjalanan hidup Abram menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Bahwasanya ketika ia berada di dalam Tuhan, ia punya keyakinan yang sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Bahayanya dalam diri kita adalah kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang telah hidup di dalam Tuhan. Tetapi sering sekali kita tidak yakin akan apa yang kita kerjakan. Pandanglah kepada Abram. Ketika ia memiliki tekad, ia langsung melaksanakannya tanpa ragu, dan ia memahami bahwasanya Tuhan beserta dia. Ketika saudara bekerja saat ini, yang saudara harus pikirkan dan renungkan adalah Tuhan beserta aku. Ia telah memberkati aku dengan apa yang kuterima saat ini.
Sehingga jika aku telah menerima berkat itu, aku tidak boleh terbuai dengan berkat itu, tetapi mengerjakan apa yang Tuhan telah berikan itu kepadaku, sehingga apa yang aku terima yang adalah berkat, menjadi berkat juga bagi orang lain. Ketika kita menerima, kita meneruskan, itulah yang sangat penting. Tuhan kiranya memberkati saudara, seperti Melkisedek yang telah memberkati Abram, kiranya Tuhan memberkati saudara dan menyatakan anugerahnya kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami terima pada kesempatan ini. Engkau telah menyatakan anugerah-Mu kepada Abram lewat hamba-Mu Melkisedek yang memberkatinya. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau mengizinkan kami semakin terberkati dari apa yang telah boleh kami kerjakan itu, sehingga benar-benar menyatakan kepada dunia ini bahwasanya kami melakukan segala sesuatunya di dalam Engkau, bukan seperti memukul kepada angin, tetapi kami mengerjakan sesuatu hal yang pasti karena Engkau adalah di dalam diri kami dan kami berpihak kepada Allah. Terpuji nama-Mu Bapa, terimalah doa dan pujian kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.